Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Aku ucapkan selamat bertemu lagi dengan aku di channel Lagunta yang membahas tentang segala macam kegiatan di alam bebas ya. Kali ini aku akan membahas tentang satu tenda dari Nature Hike yang sudah lama ada. Tapi kemarin sebenarnya udah sempat direview, tapi aku kehilangan videonya. Ya, ke-delete tanpa sengaja. Oke, kita ulangi lagi dah. Di lokasi yang berbeda. Kita ukur dulu. Ini di dalamnya ada tenda outer inner, pasak, frame-nya, dan footprint. Berapakah beratnya? 1980. Aku lupa berapa sih yang di websitenya Nature Hike yang mereka katakan berat sebenarnya. Tapi pada umumnya mereka selalu mengatakan berat tenda tanpa footprint. Di sini 1980 itu sudah masuk footprint, pasak, frame, dan tenda itu sendiri. Terdiri dari tasnya tenda, kemudian satu velcro, frame, dan pasak. Dan ini footprint. Untuk amannya, ini daerahnya ya, lokasinya itu sangat bergelombang, jadi sulit ditemukan daerah yang landai ataupun rata. Kalaupun hanya rata, karena musim ini lagi musim hujan, semua itu pada basah. Dan ini hanya untuk review, bukan untuk dipakai. Jadi aku menghindarkan kebasahan tenda yang mengakibatkan bakal kotor. Nah, di sini footprintnya ada aluminium, lubang aluminium apa namanya nih? Attachment untuk tenda, jadi menjadi satu. Tendanya, outernya, innernya, dan footprint jadi satu. Jadi sebagai freestanding itu bisa kita angkat dan dipindahkan kemana aja yang kita suka. Seperti biasa, bagian yang mengkilap adalah bagian di atas apa namanya? Di atas di bawah lantai tenda. Dan uniknya ini bisa dipakai innernya aja, ataupun outernya aja, ataupun keduanya. Maunya apa gimana? Kita coba ini dulu ya, outernya aja. Berhubung ini freestanding, mungkin kemungkinan besar kita nggak perlu pasak untuk pemakaian ini, setup ini. Tapi kalau kita pakai ini di alam bebas pas camping ya, kalau ada ramalan cuaca bakal berangin ya, kita pasang pasaknya supaya jangan terbang. Udah pernah lihat tenda terbang belum? Kadang kalau angin besar, tidak ada orang di dalam tenda, tenda bisa melayang. Kalau ada orang di dalam tenda, angin cukup besar, tenda bisa robek kalau tidak dipasang dengan benar. Walaupun banyak peristiwa, walaupun tenda sudah didirikan dengan benar, tetap aja robek ya, tapi robeknya robek cantik.
ada perbedaan robek karena pemasangan tidak benar dan robek dengan pemakaian yang benar, dengan pemasangan yang benar. Nah ini karena tenda simetris, jadi terserah mau pintunya sebelah manapun sama aja. Oh iya, aku lupa. Untuk ini, untuk bongkar yang UL ini, hanya satu sisi yang bisa dipakai sebagai teras ya. Teras yang bisa dikembangkan dengan, maksudnya dikembangkan itu lebih luas lagi dengan hacking pole. Yang kebetulan aku tidak membawa hacking pole saat ini, jadi nanti contohnya mungkin bisa diimprovisasi dah. Kita pilih dulu yang mana yang tabnya, jadi bisa menghadap kamera. Oke, itu dia. Nah ini untuk mengetahui yang mana yang untuk teras, dia ada double di dalamnya tuh. Nah ini dia, ada kelebihan bahan. Jadi itulah yang untuk teras. Sedangkan bagian pintu yang satunya lagi, satu sisinya lagi tidak ada. Maka bagaimanakah untuk mengetahui sisi the end bit dari sisi ini? Yaitu ada jendela ya, ada ventilasi jendela. Jadi itu udah pasti di bagian di end bit dah. Nah untuk lebih amannya, saat ini kita akan pasang yang tengah dulu. Kita cari yang mana yang tengah. Oke, ketemu yang tengah. Tentunya pasang yang sisi jauh dari kita ya, jadi lebih gampang untuk memasang yang sudut ini. Nah setelah tengahnya dipasang, there it is. Come on. Setelah tengah dipasang, akan lebih mudah bagi kita untuk mencari bagian sudut. Dengan catatan, ingat ventilasi ini ada di tengah-tengah, jadi nggak perlu mencari lagi. Nah dia ventilasinya tuh tengah-tengah. Jadi ini tengah, ini bagian akhir. Nah ini tidak ada lubang ya, kita hanya dibakalkan yang jantan ke betina. Kita klipkan, bang. Nah bagian ini kita klipkan lagi. Sekarang kita tinggal aturnya aja, yang mana jahitannya yang ke sana selaras dengan frame. Pasaknya model V ya. Ada yang suka V, ada yang suka Y. Cukup ringan. Nah kita pasang aja saat ini hanya untuk pintu. Jadi kita bisa lihat bentuk dari tenda ini. Kita nggak usah jauh-jauh meriksa apakah ada kelebihan bahan. Di sini juga dikatakan dilihat tanda scalable top. Jadi yang artinya itu bisa dikembangkan jadi satu kanopi. Nah di sini ada dua zipper,
dua resleting, yang satu untuk membuka kanopinya nanti jadi seperti itu, dan yang satu lagi untuk membuka pintunya sendiri. Jadi tadi mestinya seperti itu. Jadi kalau kita tutup ini, tertutup semuanya. Jadi kalau kita membuka pintu satu, ini harus dibuka. Dan ini kalau kita tidak mau bikin kanopi, ini bisa dicantilkan ke model loop on toggle. Tapi ini toggle-nya di sini beda, bisa dipanjang-panjangin dan bisa ditetatkan gitu, ditarik, tes. Gitu. Nah. Inilah penampakan pendirian tenda hanya dengan outer dan footprint. Dan tentunya kalian bisa bayangkan kalau hanya inner dan footprintnya aja. Kalau footprint dan inner itu bakal masuk ininya bukan pasaknya, frame-nya itu bakal masuk ke inner dan lubangnya footprint. Jadi buckle ini hanya untuk outernya aja yang langsung di-attachkan ke footprint. Kayak enak juga ya seperti ini. Tinggal pasang matras, sudah. Tinggal kalau landai, tinggal pasang matras, sudah bebas dah. Tapi sayangnya bagi kalian-kalian yang takut sama serangga, lipan, apalagi lalat, nyamuk segala macam, ya memang harus dipasang innernya, mesh. Oke, jadi gimana? Kita pasang langsung innernya, bisa memang langsung? Bisa. Coba. Nah, kalau yang innernya itu nggak ada beda ya, nggak ada beda bagian pintunya dua-duanya sama, simetris. Bukan seperti ini, yang satu bisa dijadikan tab, yang satu enggak. Nah, kita langsung pasang aja ini. Oke, untuk memasang innernya bisa loh. Kita udah pasang ini, kita berteduh dari panas, dari hujan, terus tiba-tiba kita sadarin bahwa ada nyamuk di daerah ini. Ya tinggal pasang innernya aja. Ya kita coba ya memasang hooknya ini. Pertama kita tembakkan dulu yang mana bagian pintu, yang mana bagian corner, bagian bawah. Nah, setelah dapat, kita baru hookkan. Tapi ini hook yang tengah kita harus lepas dulu supaya kita bisa menghukkan. Tengok, tapi bisa kok langsung karena masih ada ruangan. Coba, bisa nggak? Bisa kayaknya. Oke, jadi inner dulu ke sini. Ini butuh 2 tangan, jadi aku nggak bisa menunjukkan bagaimana caranya ya. Tapi intinya, mana kita coba salah satu hooknya. Oke, ini pintu tadi, ini corner. Ya caranya seperti ini dah. Ini hook. Ini hook, tinggal cantelkan aja seperti ini. Dan selanjutnya sampai semua hook tercantelkan. Nah, yang kalian lihat di sini, kita sudah mencantelkan sudut salah satu sisi untuknya
hooknya. Nah di sini dari bagian outer ini ada velcro ya. Jadi intinya untuk lebih menguatkan posisi tenda. Jadi velcro ini nggak bakal terbang. Karena velcro itu dililitkan ke framenya. Jadi outernya selain dari apa namanya itu sudut dari footprint 4 sudut, velcro juga bakal menahan outer ini untuk lepas dari frame. Di sisi lain juga seperti itu tuh, ada 2 velcro masing-masing sisi. Di dekat ventilasi ada 2 velcro. Nah ini penampakan setelah hooknya dipasang 2 sisi kiri dan 2 sisi kanan. Kemudian 2 yang di atas. Terus kita pasang sampai nanti di tengah. Yang kita lihat ini kan tumpuan dari semua jahitan ya, berarti tengah-tengah, berarti inilah tengah-tengahnya. Kemudian kita lanjut lagi ke sisi yang sebelah. Setelah itu kita akan memasang loop ini, aluminium loop ini ke loopnya dari footprint. Aduh. Ya seperti yang kita lihat ini, loop aluminium loop ada masing-masing dari inner dan footprint, dan juga buckle-nya masing-masing dari footprint dan inner. Sedangkan male buckle hanya 1 dari outernya. Jadi yang aku bikin di sini, aku tadi lepaskan footprintnya dulu, kemudian masukkan yang inner loop, kemudian baru masukkan lagi footprintnya loop. Kemudian menggunakan buckle dari inner untuk ke outer. Tapi terserah yang mana aja. Kayaknya tidak ada perbedaan kalau kita menggunakan buckle dari footprint ataupun dari inner. Suka-suka. Nah salah satu perbedaannya dari Mongar UL ini dengan Mongar yang lama adalah pintunya. Dulu kan itu pakai bentuk D ya. Sekarang langsung segitiga dia. Ini langsung ke atas. Dan ini langsung ke samping. Jadi bukanya seperti ini. Nah itu dia, bukanya seperti itu. Dan fitur di dalamnya agak beda dengan Mongar lama. Di sini fiturnya adalah kantong 1 di masing-masing sisi kepala dan sisi kaki ya. Dan di atas ini ada fitur jemuran. Jadi kita bisa menggantung apa aja di sini, bisa diketatkan, bisa dilonggarkan. Dan juga ada hook di sini untuk menggantungkan apa yang perlu digantung. Dan bukan itu aja, kalau itu nggak cukup, ini juga ada kantong di atas. Jadi biasanya untuk mungkin menggantung lampu di sini sehingga nggak jatuh, jadi dimasukkan kemudian diselipkan ke sini, jadi nggak bisa jatuh. Dan di sisi lain juga pintunya sama, bentuk segitiga, bukan bentuk D lagi. Sedangkan lantainya sekarang berbentuk bathtub, jadi ditinggikan. Sedangkan di bagian luarnya itu juga outernya lebih dikit ya, tidak ke bawah lagi. Sehingga mungkin dinilai di sini bisa menghemat berat. Hal yang lain yang beda
Seperti kalian lihat di atas ini itu mesh kecil, sedangkan di bawahnya bukan mesh ya, di bawahnya seperti 10D ya ini, atau 7D, karena sangat transparan tuh, tapi bukan mesh. Yang mesh tuh di atas. Jadi yang seperti kalian lihat di sini ya, bathtub, lantai, bagian dari lantai bathtubnya, kemudian ke atasnya lagi lebih tertutup, jadi bukan mesh, jadi semi windproof mungkin, dan di atasnya baru mesh. Begitu juga bagian dalamnya. Jadi tenda ini terbagi 3 gitu. Bathtub, middle part, apa ya bahasa Indonesianya, bagian tengah ya, dari satu dinding, kemudian atasnya dan juga atapnya itu mesh, see-through mesh. Sedangkan mengenai yang lama itu semuanya mesh dindingnya, dan bathtubnya lebih rendah. Oke teman-teman, demikianlah ulasan aku tentang Nature Hike Monga UL 2 person, atau untuk kapasitas 2 orang. Ini tenda banyak perkembangan ya. Terserah kalian mau bangun footprint sama outer aja, ataupun footprint dengan inner aja, ataupun selengkapnya, footprint iya, inner iya, outer iya, semuanya dikombinasikan jadi satu, sehingga menjadikan satu perlindungan dari cuaca dan mungkin sedikit suhu. Juga kalau di musim panas, ya, atau kan katakanlah mau masak-masak, mau lebih terbuka untuk teman-teman yang tenda bersama, bisa dibuka jadi teras ya, jadi lebih bebas berbincang-bincang. Nah, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana teras yang dulu terpisah untuk Monga yang lama, apakah ini bisa dimuat di sini? Nah, jangan sekarang, nantiin aja, pasti ada videonya insya Allah. Sampai di sini dulu ulasan aku tentang ini. Aku ucapkan assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.